Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton video YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang proses panjang terbentuknya Indonesia, mulai dari masa penjajahan, kebangkitan nasional, hingga perumusan dasar negara. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu yang instan, melainkan hasil dari perjuangan dan pemikiran banyak tokoh-tokoh bangsa. Pada bagian ini, kita melihat bagaimana kondisi awal Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Belanda membangun struktur kolonial yang sangat menekan, seperti sistem tanam paksa, diskriminasi dalam pendidikan, serta eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, seperti kemiskinan dan kelaparan, tetapi juga ada pada kondisi psikologis masyarakat. Namun dari sistem ini justru muncul kelompok terdidik, yaitu kaum pribumi yang mendapatkan akses pendidikan. Kelompok inilah yang kemudian menjadi pelopor negara nasional dan mulai menumbuhkan kesadaran untuk mereka. Memasuki fase kebangkitan nasional, ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini menjadi simbol awal kesadaran kolektif bangsa Indonesia yang mulai terorganisir. Kemudian puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Dalam peristiwa ini, para pemuda dari berbagai daerah menyatukan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Selain itu, tokoh-tokoh pemikir seperti Soekarno dan Hatta mulai mengembangkan gagasan nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Pemikiran mereka inilah yang nantinya menjadi dasar dalam perumusan negara Indonesia. BPUPKI terdiri dari 67 anggota Indonesia dan 7 pengamat dari Jepang. Keanggotaan ini mencerminkan keberagaman Indonesia baik dari segi agama, adat, maupun profesi. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini terjadi perdebatan yang cukup sengit terutama mengenai dasar negara apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau negara kebangsaan. Pertanyaan utama yang dibahas di sini adalah apa dasar negara Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul berbagai gagasan yang menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya kita akan membahas pidato-pidato penentu. Pada tahap awal perumusan dasar negara, terdapat 3 tokoh penting yang menyampaikan gagasannya. Yang pertama, itu Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei, ia secara lisan dan tertulis mengusulkan bahwa 5 dasar negara. Kontroversi historis soal detail penyampaian. Selanjutnya itu ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila pada 1 Juni 1945 yang menjadi dasar negara Indonesia hingga sekarang. Selanjutnya itu ada Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945. Panitia ini bertugas untuk merumuskan dasar dan negara yang dapat diterima semua golongan. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal pembukaan UUD 1945 dengan 7 kata kontroversial pada sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian menjadi perdebatan dan membutuhkan penyesuaian. Selanjutnya PPKI dan pengesahan pada 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat itu, terjadi situasi kritis karena adanya keberatan dari wilayah non-Muslim. Akhirnya, dilakukan kompromi dengan menghapus 7 kata dalam sila pertama. Sila tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persatuan bangsa. Selanjutnya. Baik, slide terakhir itu berisi dampak dan relevansi Pancasila. Di era sekarang, Pancasila menghadapi berbagai tantangan seperti radikalisme digital, polarisasi politik, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Caranya dengan bersikap toleransi, bijak dalam menggunakan teknologi, dan ikut membangun masyarakat yang adil. Baik, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, akan tetapi juga pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses perumusannya menunjukkan pentingnya persatuan, toleransi, dan sikap saling menjaga dan saling menghargai perbedaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.